Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu subhanahu wa ta'ala aymuna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa yafaqina fid din. Waftalana futuhal arifin wa irzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal amali. Allahumma amin. Ahibati fillah. Saudaraku seiman yang semuliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, para santri. Kesempatan kali ini kita lanjutkan pembacaan kitab ya Samaratul Ilmi Al-Amalu. Nah, buah dari ilmu adalah diamalkan. Kita masuk perkara yang ketiga. Qala ma'alif rahimahullahu ta'ala, al-amru salis. Ya, al-amru salisu adalah wa'idun wa tahdidu liman la ya'malu bi'ilmihi. Ini orang yang berilmu itu ketika dia tidak beramal, maka mendapatkan ancaman, mendapatkan peringatan, mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi orang yang memiliki ilmu tapi nggak mau mengamalkan ilmunya dapat teguran. Kalau gitu nggak usah amal aja. Nggak usah belajar saja. Sebagaimana yang kita sebutkan kemarin. Ya, justru lebih besar lagi ya. Justru lebih besar lagi. Ya, ini peringatan ya. Ancaman buat semua orang sebagai seorang dai, karena semuanya kita ini adalah dai. Semuanya kita adalah dai. Ya. Dan tidak semua dai itu adalah ulama. Nah. Di sini Al-Qur'an wa sunnata jaa fihi ma tahdidun wa wa'idun liman la ya'malu bi'ilmi alladhi ta'allamahu. Jadi Al-Quran dan Sunnah itu di dalam keduanya sudah terdapat peringatan dan ancaman bagi orang-orang yang tidak mengamalkan ilmu yang sudah dipelajarinya. Yata'allamu yatafaqahu. Ini ilmu yang dia belajar dan dia mendalaminya. Ya. Wa rubbama aidan yad'u ila hadzal ilmi. Dan terkadang kita mendakwakan ilmu tersebut, menyampaikan ilmu tersebut, baik di mimbar-mimbar atau kita menuliskan dalam sebuah buku misalnya. Ini terkadang ya seperti itu. Ya, wala yu'malu wala ya'malu bihi. Wala ya'malu bihi, dan dia sementara dia tidak mengamalkan ilmunya. Maka ancaman dari Allah SWT dalam Quran surah As-Saff ayat 2 dan 3. Diancam oleh Allah mengatakan apa? Ini untuk para dai ya. Ya, semua seorang dai ini tahu semua ini. Ya, karena semua kita dai. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, disuruh oleh Allah ini orang-orang yang beriman. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu mengatakan sesuatu tapi kamu nggak melakukannya? Kamu tidak mengamalkannya. Kenapa? Ya. Maka ancamannya dari Allah setelah bertanya, ya, kok bisa ya gitu loh. Apa alasanmu? Kamu menyampaikan sesuatu, mendakwakan kepada manusia, mengajak manusia. Namun kau sendiri malah tidak mengamalkan apa yang engkau serukan. Maka sangat besar kemurkaan. Kabura maqatan 'indallah. Sangat besar kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa taala terhadap seseorang antaqulu ma la taf'alun. Mereka mengatakan sesuatu namun mereka enggak mau mengerjakannya, enggak mau melakukannya. Ini warning ya, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi seorang dai, hati-hati ya. Ya semuanya, kita yang sini, saya, siapapun lah di antara kita yang menyampaikan dakwah, menyampaikan ilmu, menyampaikan syariat Allah, risalahnya Allah,
ya, ketika menyampaikan namun kita tidak mengamalkannya, ya, ini dapat ancaman dari Allah. Allah murka, ya, Allah murka kepada dirinya. Tapi Masyaallah muslimin, kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, memang dalam Al-Qur'an itu sangat banyak ikhwan sekalian ya. Perintah dari Allah, ya, larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga perintah dari Rasul dan larangan dari Rasul itu Masya Allah sangat banyak. Kalau kita kumpulkan semuanya, ya belum mampu manusia untuk melakukannya. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dengan hal ini, ikhwan, fattaqullaha mastata'tum. Ya. Kalau dalam masalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka berlaku kaidah di sini, kita lakukan sebisa semampu kita, sebatas kemampuan kita. Ya, jangan memaksakan diri pula. Ini sebatas kemampuan kita. Kalau nggak mampu, maka ya bertakwalah kepada Allah. Nggak mampu ya sudah bertakwa kepada Allah. Ini dalam masalah perintah ya. Tapi kalau dalam larangan itu nggak ada istilahnya nggak mampu. Semuanya wajib bagi kita untuk meninggalkan larangan, kemungkaran itu. Ya, meninggalkan kemungkaran, meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah itu semuanya harus wajib kita tinggal. Nggak ada kata istilah tidak mampu. Ya, inilah makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ya. Ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, maka cegah dengan kekuasaannya, li ashabi sultan. Ya, mereka memiliki kekuasaan di situ. Ya, ini kewajiban mereka ya untuk mencegah hal seperti itu. Nah, ketika dia mampu, maka falyughayyiru ya bilisani. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau nggak mampu dia dengan lisannya, dia menegakkan hujah, menjelaskan kebatilan-kebatilan kepada mereka, mengajak mereka untuk diskusi, dialog, segala macamnya, membantahkan argumen-argumen mereka. Ya, ini kemampuan dalam masalah hal kemungkaran. Kemudian, zalika adaful iman. Yang terakhir adalah dengan hati. Alam yastati' fi biqalbi wa zalika adaful iman. Kalau nggak mampu pun cegahlah dengan hati kalian, maka itulah paling rendahnya derajat keimanan. Ya. Artinya kita meninggalkan, menjauhi tempat-tempat kerumunan yang ada kemungkaran di situ. Kalau kita nggak mampu, nggak memiliki kekuasaan, itu bukan kewajiban kita, jangan memaksakan diri. Ya, itu yang pertama, poin dulu. Kemudian kalaupun tidak mampu, nggak ada kekuasaan, maka ini berlaku bagi orang-orang yang mampu menjelaskan hujah, menegakkan hujah kepada mereka, maka jelaskan. Ya, inilah. Jadi ketika orang yang berilmu nggak mau mengamalkan ilmunya, ini diancam oleh Allah, Allah murka kepadanya. Ya, digorikan kaidah oleh para ulama berdasarkan diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau perintah itu fattaqullaha mastata'tum. Ya, karena masyaallah ikhwan sekalian, jiwa kita ini terbatas. Ya, jiwa kita ini terbatas, tubuh kita ini terbatas. Ya, bismillah, dengan bertakwa kepada Allah semampu kita lakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Kalau berkaitan dengan masalah larangan, ini wajib ya semua orang untuk meninggalkannya. Enggak ada kata istilah tidak mampu. Kemudian dalam ayat yang lanjutnya ikhwan sekalian, ya, surah Baqarah ayat 44, Nabi Allah SWT berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab, afala ta'qilun?" Bukankah engkau yang memerintahkan manusia untuk melakukan kebaikan? Ya. Wa tansawna anfusakum, sementara engkau melupakan diri kamu sendiri. Engkau mengajak orang lain untuk berbuat baik, tapi engkau sendiri melupakan dirimu. Wa antum tatluna al-kitab, sementara engkau juga membaca kitab-kitab Allah, membaca Al-Quran. Ya. Ini bagi seorang dai ini. Baca Al-Quran, baca firman Nabi, sabda Nabi SAW, afala ta'qilun. Kenapa engkau enggak mau menggunakan akal-akal kalian? Enggak punya akal ke kita. Ya. Ini teguran dari Allah, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi dai, seorang ustaz, seorang kiai, para khatib dan semuanya yang mengajak mereka kepada hal yang baik, namun mereka melupakan diri mereka sendiri. Ya. Wa qala jalla wa ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman menjelaskan tentang an-nabihi Syuaib, tentang nabinya Syuaib alaihi salatu wassalam.
wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Ya. Sebenarnya saya tidak menginginkan menyelisihi apa yang saya larang dari kalian. Ya. Maksudnya apa? Jelaskan oleh para ulama itu. Ya, Nabi Shu'aib memerintahkan seseorang mencegah seseorang dari kemungkaran, melarang seseorang dari hal-hal yang keharaman, tapi justru beliau sendiri untuk melakukan. Beliau enggak ingin menyelisihi ini. Beliau enggak ingin menyelisihi hal ini. فهذه ثلاث آيات في القرآن العظيم في هذا الباب. Ini 3 ayat yang dalam Al-Quran yang sangat luar biasa menjelaskan tentang bab ini. Datang dari hadis Nabi SAW, terdapat dalam hadis waqad jaa fi hadisihi, ini hadis Usamah, ini hadis yang berbicara tentang para dai, mereka menyampaikan hak kepada manusia, namun mereka meninggalkannya, justru malah melakukannya. Nanti pada hari kiamat nanti ususnya terburai. Usus kita ini terburai, ikhwan. Para santri yang saya muliakan. Ususnya terburai. Ya, Masya Allah ya. Fi sahihain, dalam Sahih Bukhari, ya, wa ghairihima, dan selain dari keduanya. Jadi sahabat Nabi Usamah radhiyallahu anhu, ini Usamah bin Zaid, ya. Nabi SAW berkata, Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yuja'u birujulin yaumal qiyamah. Pada hari kiamat tuh sebuah kaum atau seseorang itu didatangkan oleh Allah. Kemudian orang ini fayulqa finnar, dilemparkan oleh Allah ke dalam api neraka. Dilemparkan oleh Allah ke dalam api neraka. Dalam keadaan fatandaliqa aqtabuhu, ya. Dalam keadaan usus mereka itu terburai. Maksudnya adalah takhruju am'a'uhu. Nah, isi perut mereka itu keluar. Wa yaduru biha kama yadurul himaru birraha. Nah, mereka berputar tuh. Sebagaimana hewan keledai berputar di tempat penggilingannya. Jadi diberatkan seperti itu dalam Nabi SAW. Pada hari kiamat usus kita terburai. Berputar-putar di tempat penggilingan. Fayati alun nar, datanglah penduduk neraka kepada orang ini. Taruhlah di sini Mardi, datang kepada Mardi. Ya. Wa yaqulu, "Ai fulanun, wahai Mardi. Ya, ma sya'nuka?" Ya. Kenapa ini? Kok bisa nih? Kok bisa kamu ada di neraka ini? Mardi, kenapa kamu kok bisa di neraka? Fulan, kenapa kok kamu bisa ada di neraka? Alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar? Bukankah kamu di dunia dulu mengajak orang-orang untuk berbuat kebaikan? Ayo salat, ayo puasa, kebaji amal, ayo sedekah. Ya, ayo puasa sunnah dan seterusnya, mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Dan engkau juga menyampaikan kepada mereka, menjelaskan kepada mereka wa tanhana 'anil munkar. Ini kemungkaran, ini keharaman, ini kemaksiatan. Ini kesesatan. Qala bala, iya, saya memang dulu di dunia menyampaikan itu. Ya. Kuntu amurukum bil ma'ruf wa la atihi. Aku memerintahkan mereka, mengajak mereka untuk berbuat ma'ruf nahi munkar, berbuat ma'ruf, ya, tapi aku enggak mau melakukannya. Tapi justru aku tidak melakukannya. Duh, gimana ini? Wa anhaakum 'anil munkar wa ati. Dan aku larang kalian jangan sampai kalian melakukan kemungkaran, jangan sampai kalian berpacaran, jangan sampai kalian melakukan zina, jangan sampai kalian berbuat riba, jangan sampai kalian melakukan kebid'ahan. Wa ati, justru kamu melakukannya. Sehingga kita ini, seorang dai itu akan dilemparkan oleh Allah ke dalam api neraka dalam keadaan usus kita terburai, kemudian berputar-putar di tempat penggilingan. Ya. Ini bagi orang-orang, bagi dai. Ya, bagi dai yang seperti ini. Ya Allah, aku berlindung dari perbuatan seperti ini. Ya Allah, selamatkan kami dari api neraka-Mu, ya Allah. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi finnar. Nah, kemudian ancaman yang
kedua datang dari hadis Nabi SAW. Ini hadis yang berbicara tentang mulutnya itu dipotong. Mulutnya dipotong ya, bagi para dai yang menyampaikan risalah Allah namun mereka tidak mau mengamalkannya. Kata Nabi SAW, "Waja'a fi musnad Imam Ahmad min hadis Anas bin Malik radhiyallahu an." Ini terdapat dalam musnad Imam Ahmad ya. Ini dikeluarkan oleh Imam sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a lailatul usriya. Bahwasanya Nabi SAW melihat seseorang sebuah kaum, usriya bihi qauman, melihat sebuah kaum, ini ketika Isra Mi'raj melihat sebuah kaum. Apa yang dilihat Nabi? Itu kaum tersebut tuqarradu shifahuhum bimaqarida min nari. Jadi mulut mereka ini terpotong atau digunting dengan api neraka. Ini gunting yang terbuat dari api neraka. Masya Allah. Nabi diperlihatkan oleh Allah ketika Isra Mi'rajnya di neraka itu, mulut mereka ini pada hari kiamat, mulut mereka itu dipotong yang terbuat dari gunting api neraka. Faqala, maka Nabi SAW berkata, "Man haula'i?" Siapakah mereka? Qalu, maka mereka mengatakan, "Haula'i." Ya. Khutaba'u min ummatik. Mereka itu adalah para khutaba. Mereka itu adalah para penceramah. Mereka itu adalah para muballigh, para kiai, para ustadz, para buya. Ya, dari umatmu. Ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum. Mereka mengajak manusia berbuat kebajikan. Ya. Kemudian mereka melupakan diri mereka sendiri. Mereka mengajak orang lain untuk berbuat baik. Amal kebaikan, amal soleh. Namun mereka enggak mau melupakan diri mereka sendiri. Wa hum yatlunal kitab. Sementara mereka itu membaca Al-Quran, membaca hadis Nabi SAW, afala ya'qilun. Kenapa mereka tidak mau berfikir gitu loh. Ya. Ada perkataan yang sangat bagus ya. Asar yang bagus dari sahabat Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, la yanfa'u qaulun illa bi'amal. Ya, jadi perkataan kita tuh enggak bermanfaat ikhwan sekalian. Ucapan kita ini tidak bermanfaat. Kapan bermanfaatnya? Ya, manfaatnya kalau diamalkan. Ya, la yanfa'u qaulun illa bi'amalin. Jadi ucapan kita, ucapan seseorang, dakwah seseorang, seruan seseorang, ajakan seseorang, ceramah seseorang itu tidak akan bermanfaat untuk dirinya kecuali dirinya mengamalkannya. Kecuali dirinya mengamalkannya. Demikian pula wala qaulun wala amalun illa biniyatihi. Ya. Penyampaiannya, ucapannya, perbuatannya atau amalnya ini tidak akan bermanfaat kecuali dengan niatnya. Demikian pula wala yanfa'u qaulun wala amalun, tidak bermanfaat perkataan dan amalnya, dan juga tidak bermanfaat niatnya illa bima wafaqa sunnata, kecuali perkataan, amal dan niatnya itu sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya ketika berbicara, ketika beramal, kemudian niatnya itu adalah harus sesuai dengan sunnah sehingga bisa bermanfaat. Ya. Yang semakna juga perkataan Ibnu Mas'ud juga, man ta'allama al-ilma lam ya'mal bihi lam yazidhu illa kibran. Masya Allah. Ini orang sombong yang seperti ini. Orang yang mereka sudah mempelajari sebuah cabang ilmu, namun dia tidak mengamalkannya, maka tidaklah Allah akan menambah melainkan kesombongan. Melainkan akan kesombongan. Imam Syafi'i juga mengatakan, ikhwan sekalian, laisal ilmu ma hufidha. Ilmu itu bukan dihafal, ikhwan. Ya, ilmu itu bukanlah sesuatu yang dihafal.
Innamal ilmu ma nafa'. Yang hanya saja ilmu itu adalah sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya. Ilmu yang bermanfaat adalah amal saleh. Amal yang menggiring pelakunya untuk mengamalkan amal saleh. Wal kitabu was sunnatu jaa'a fihi ma wa'idun liman la ya'malu bi'ilmihi. Dan Al-Qur'an dan sunnah ya terdapat di dalam keduanya itu adalah ancaman bagi orang-orang yang ya tidak mengamalkan ilmunya. Ya, wa may yad'u wa la ya'mal wa la ya'malu. Ada orang yang mendakwahkannya tapi dia tidak mengamalkannya. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membuatkan permisalan ini, perumpamaan bagi orang-orang yang ya banyak menyampaikan ilmu, wa yakunu haddun nas min ilmihi ya aksara min hadhihi min hawa min ilmihi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat permisalan, perumpamaan ya bagi orang-orang yang berilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Dia berceramah kayak kita ini, kayak saya sekarang ini berceramah tapi enggak mau mengamalkannya. Ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya Allah, lindungilah kami dari hal ini ya Allah. Ya. Tuntun kami dalam amal kebaikan kepadamu. Amal soleh kepadamu. Apa permisalannya adalah saya di sini membuatkan permisalan misluhu kamasali fatilati allati fi syirah. Ini seperti orang yang membawa sumbu obor gitu loh. Apa membawa lampu. Ya, membawa lampu. Tudhi'u lin-nasi tariqa. Mereka dengan lampu tersebut menerangi manusia, menerangi jalan manusia. Namun wa tuhriqu nafsaha. Diri mereka sendiri terbakar. Ya kalau bahasa Padang itu suluh gitu kan. Ya suluh. Tapi dengan suluh itu ya seperti kan suluh. Suluh itu kan dia membakar diri mereka sendiri. Dia menerangi orang lain tapi dirinya terbakar. Nah, saya menginginkan jangan sampai kita sebagai seorang dai, sebagai seorang pendakwah, jangan sampai kita terbakar seperti ini, seperti suluh, enggak boleh. Ya. Ada kata-kata bijak ya. Ya, kata-kata bijak ini enggak bagus ya, bukan menyisihi sunnah kalau kata bijak begini. Ya, terangilah orang lain meskipun dirimu terbakar. Ya, ini ya, menyelisih sunnah. Dalam Nabi SAW sudah menjelaskan ya. Di sini saya membuatkan permisalan ya, orang yang berilmu namun tidak mau mengamalkannya itu dibaratkan seperti sumbu obor yang mereka menerangi orang lain, menerangi jalan orang lain agar dia tidak ya kena paku, kena duri misalnya, namun diri sendiri terbakar ya, dirinya sendiri terbakar. Olihada kana Mutarrif ibnu Abdullah bin Syakhir ahadu kibari tabi'in, seorang yang siqah, seorang yang ahli ibadah juga ya. Jadi Mutarrif ibnu Abdullah bin Syakhir ya, yasta'idzu billahi min dzalik. Beliau berdoa kepada Allah, berlindung kepada Allah dari perbuatan ini. Sama ya. Semoga semuanya seorang dai pun juga mestinya berlindung ya dari perbuatan ini. Kita berusaha untuk mengamalkan ya semampu kita apa yang diperintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan segala, tidak ada kata kemampuan apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya ikhwan? Ya, fayaqulu fi du'aihi, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika ayyakuna ahadun as'ada bima 'allamtani minni. Ya. Allahumma inni, ya Allah, aku ini memohon perlindungan kepadamu. Ya. Aku mohon perlindungan kepadamu atau aku berlindung kepadamu ya Allah terhadap ilmu yang telah engkau ajarkan kepada saya dibandingkan dengan diriku sendiri. Ya. Wa a'udzubika an akuna ibratan li ghairihi. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah agar aku dijadikan pelajaran bagi orang-orang yang mengambil pelajaran ya, atau bagi orang yang lain.
Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang saya pelajari dan diriku. Ya. Dan juga aku berlindung kepadamu ya Allah agar aku dijadikan ya pelajaran bagi orang yang lainnya. Baik. Wa huwa du'aun azimun. Ini doa yang sangat luar biasa, ikhwan. Sangat luar biasa sehingga ya qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ya wa huwa min ahsani du'a. Ini adalah ya, sebaik-baik doa. Wallahu a'lam. Shawab, semoga bermanfaat kepada kita semua ikhwan. Ya, semua kita adalah seorang dai. Ya. Dai untuk diri sendiri, dai untuk anak kita, keluarga kita dan seterusnya. Suatu saat ketika kita mengamalkan ilmu kita, mendakwakannya kepada orang lain, namun kita enggak mau mengamalkannya, justru kita malah terjerumus kepada hal kemungkaran, ya, dalam hal dosa, yang kita akan di hari kiamat nanti diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, mulut kita terpotong, usus kita terburai, dilemparkan ke dalam api neraka, Allah murka kepada kita. Kita berdoa pada Allah agar dijauhkan dari hal tersebut. Dan dijadikan hal ini sebagai pelajaran bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Barakallahu fikum, hayakumullah. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.